Welcome back di segmen Fundit Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Untuk di sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten di sektor telekomunikasi, PT Excel Axiata atau dengan kode emiten XL, EXCL. Nah, Excel ini sudah listing di Bursa Efek Indonesia sejak September 2005. Dan di saat itu harga IPO-nya berada di Rp2.000. Nah, kita bisa cek dulu perdagangan hari ini Excel mendarat di harga berapa. Ya, untuk Excel sendiri hari ini ditutup di harga Rp2.060 atau turun sekitar 20 poin atau minus 0,96%. Untuk saham beredarnya berada di 13,13 miliar lembar dengan market cap berada di Rp27,04 triliun. Nah, lalu seperti apa bisnis dari Excel? Ini kalau bisa lihat di samping saya, untuk bisnisnya sendiri berada di layanan multimedia dan juga layanan telekomunikasi ya. Ya memang produk unggulannya itu ada XL dan juga Axis. Nah, namun juga Excel memiliki bisnis lainnya atau menyediakan beberapa bisnis lainnya, yaitu ada mobile communication, lalu fixed connectivity, cloud dan data center. Ini biasanya untuk bisnis, yaitu untuk penyimpanan data perusahaan. Dan juga untuk bisnis lagi ada solusi Internet of Things atau LOT. Nah, lalu apa nih penyebab dari laba Excel kemarin di kuartal 4 tahun 2022 ini menurun? Nah, kita akan membahas secara pertumbuhan laba dari Excel. Ya, di sini ada ringkasan dari pertumbuhan laba Excel tahun 2018 hingga 2022. Di sini kalau kita lihat memang dia bertumbuh ya dari 2018 hingga ke 2020. Lalu turun di tahun 2021 ke 2022. Jadi dari 2018 ke 2021 ini cukup fluktuatif ya. Lalu kinerjanya ini menurun dari tahun 2021 ke 2022. Dari 1,2 triliun menjadi 1,1 triliun rupiah saja. Nah, ini efeknya ada beberapa biaya, walaupun pendapatannya meningkat. Nih kita bisa lihat di slide selanjutnya, rincian dari pendapatan Excel. Ya, di sini ada rincian pendapatan Excel per 31 Desember 2022 disandingkan dengan per 31 Desember 2021. Kalau kita lihat memang secara pendapatan ini meningkat ya. Sebelumnya 26,7 triliun menjadi 29,1 triliun rupiah. Nah, ini pendapatan tersebut ini meningkat dari pendapatan jasa GSM Mobile dan juga jaringan telekomunikasi yang sebelumnya 26 menjadi 28 triliun. Lalu yang menakjubkan lagi nih, sebelumnya di tahun 2021, pendapatan managed service dan juga jasa teknologi informasi ini tidak ada. Dan ini baru ada di tahun 2022, yaitu senilai 211 miliar rupiah. Nah, kalau misalkan teman-teman melihat secara detail dalam laporan keuangan Excel, ini ada beberapa beban-beban yang memang menggerus dari laba Excel. Kalau kita lihat secara laporan keuangan terutama di catatan kaki ya, itu ada beban penyusutan, lalu beban infrastruktur, beban interkoneksi dan beban langsung, lalu juga ada beban penjualan dan pemasaran ini juga meningkat, dan kemarin juga ada beban gaji karyawan dari Excel ini juga tinggi nih. Dan juga didukung oleh beban umum dan administrasi hingga sampai biaya lain-lain, bahkan keuntungan dari atau kerugian dari selisih kurs. Nah, ini yang menyebabkan kemarin memang laba dari Excel ini tergerus ya, sehingga laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk ini turun ya, sebelumnya dari 1,28 triliun menjadi 1,1 triliun saja. Nah, kalau kita lihat juga ada yang menarik yaitu arus kas dari Excel justru naik nih. Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Ya, di sini ada arus kas per 31 Desember 2022 dan juga 31 Desember 2021. Ini kalau kita lihat di sini untuk arus kas yang pertama aktivitas operasi sebelumnya 11,9 triliun menjadi 14,1 triliun rupiah atau naik ya. Kalau misalkan kita melihat secara detail dalam laporan keuangan Excel per 31 Desember 2022, ini meningkat berasal dari penerimaan pelanggan ya. Untuk penerimaan pelanggan pada arus kas aktivitas operasi itu meningkat yang sebelumnya 25,6 triliun menjadi 28,9 triliun. Namun ada juga beban-beban lainnya yang memang masih mengurangi dari arus kas operasi Excel, yaitu kalau kita bisa lihat dalam laporan keuangannya secara detail itu ada pembayaran kepada pemasok atau supplier dan juga pembayaran kepada karyawan ya. Yang tadi di mana beban karyawan Excel ini juga naik.
Nah, ini salah satu juga yang menggerus laba dari Excel. Lalu yang kedua bisa lihat di sini ada arus kas dari aktivitas investasi. Ini minus ya, sebelumnya ini minus 6,9 triliun, lalu minusnya nambah menjadi 11,4 triliun. Nah, ini ada beban-beban juga di aktivitas investasi yang meningkat. Kalau misalkan teman-teman melihat secara detail dalam laporan keuangan Excel, itu meningkat akibat dari ada pembelian aset yang sebelumnya hanya 7,2 triliun menjadi 8,8 triliun. Lalu juga ada akuisisi entitas asosiasi baru. Dan juga kemarin ada akuisisi entitas anak ya. Jadi pada Juni 2022, Excel itu baru saja mengakuisisi PT Hypernet Indodata dan memiliki kepemilikan sekitar 51%. Nah, kalau kita lihat yang ketiga ini ada arus kas aktivitas pendanaan. Nah, ini juga menarik, yang sebelumnya minus 5,3 triliun menjadi berkurang cukup jauh ya, atau berada hanya di 91,3 miliar rupiah saja. Kalau misalkan teman-teman melihat dari detail laporan keuangannya, ini ada tingginya penerimaan pada aktivitas pendanaan. Nah, itu penerimaannya berasal dari pinjaman jangka panjang yang sebelumnya hanya 2 triliun menjadi 4,4 triliun rupiah. Lalu yang menariknya lagi, sebelumnya di tahun 2021 Excel itu tidak ada penerimaan suku ijarah dan utang obligasi. Nah, ini di tahun 2022 Excel ini mendapatkan sukuk dan juga utang obligasi senilai 1,5 triliun rupiah. Dan juga ada dari penerimaan penerbitan saham sebesar 4,9 triliun rupiah. Namun yang perlu digarisbawahi juga ada untuk pembayaran pinjaman jangka panjang ini cukup meningkat ya. Sebelumnya hanya 730 miliar menjadi pembayarannya 4,7 triliun di tahun 2022. Nah, lalu bagaimana dengan kompetitor dari Excel? Ya, oke, di sini ada kompetitornya yaitu Indosat Tbk ya, atau dengan kode emiten ISAT. Nah, kalau misalkan kita lihat secara PBV memang dua-duanya sudah mahal ya, karena sudah berada di atas PBV 1. Namun di sini Excel masih jauh lebih murah dibandingkan dengan ISAT. Lalu untuk secara sektoral atau pernya, price earning ratio, di sini memang ISAT masih lebih murah dikarenakan untuk sektor telekomunikasi itu bisa dibilang murah kalau di bawah 15. Nah, ini saat ini sudah berada di 11,78 atau masih di bawah 15, sedangkan Excel sudah berada di 24,73, sehingga secara sektoral memang Excel lebih mahal ya. Namun secara net profit margin di sini juga Excel lebih kecil, penghasilan secara laba bersih yaitu hanya di 3,81%. Sedangkan untuk ISAT sendiri berada di 10,10%, ini sudah angka yang cukup ideal. Lalu secara hutang memang keduanya sama-sama tinggi ya, atau di mana untuk kemampuan membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya ini dua-duanya masih kurang sehat. Lalu secara cash ratio, likuiditas keduanya juga masih cukup kecil karena masih jauh di bawah 100%, masih di 19,6 hingga 26,50%. Nah, lalu seperti apa prospek bisnis dari Excel? Ya, di sini untuk yang pertama, kemarin bulan Desember 2022, Excel itu baru mengadakan right issue dengan harga Rp2.080 per saham. Dan dia menerbitkan sebesar 2,4 miliar saham baru atau setara dengan 18,31%. Nah, dana yang diraup oleh Excel kemarin sebesar 4,9 triliun rupiah. Nah, jadi dana right issue ini kemarin digunakan Excel untuk membayar hutang. Lalu yang kedua, ada kerjasama Excel dengan anak usaha dari WiFi ya, atau PT Solusi Sinergi Digital. Ya, memang diharapkan kerjasama ini nantinya bisa menopang kinerja dari Excel di tahun 2023 ya, karena kita tahu tahun 2022 Excel ini masih mengalami penurunan kinerja. Lalu yang ketiga, Excel sudah mengalokasikan dana belanja modal atau CAPEX atau Capital Expenditure yaitu sebesar 8 triliun rupiah di tahun 2023. Jadi di mana CAPEX ini nanti akan digunakan untuk pengembangan usaha sama untuk mengembangkan jaringan telekomunikasi ya, infrastruktur jaringan. Nah, ini diharapkannya juga akan menopang kinerja dari Excel di tahun 2023. Lalu yang terakhir, kemarin Excel membangun jaringan broadband fiber to home atau FTTH ya. Itu hasil kolaborasi dengan Linknet. Jadi emang FTTH ini adalah solusi untuk internet cepat di rumah. Jadi produknya itu ada Excel Home dan juga Excel Fiber. Nah, ini sudah mencapai kapasitas sekitar 900.000 home pass.
yang tersedia di 36 kota di Indonesia. Dan untuk Excel sendiri sudah mencapai hingga 120.000 nih kapasitasnya. Ya memang diharapkan juga nanti bisa tinggi mencapai targetnya di sekitar 900.000 homepage. Nah lalu untuk Excel ini kira-kira masih layak dikoleksi atau tidak nih di tahun 2023? Ya kalau kita misal melihat memang secara fundamental, Excel ini masih cukup baik sih sebenarnya. Namun kalau misalnya kita melihat secara kinerja, memang Excel masih mengalami penurunan kinerja. Apalagi untuk saingnya atau pesaingnya atau kompetitornya itu ada ISAT, lalu ada Telkomsel yang dimana memang jaringannya biasanya lebih kuat ya dan juga lebih luas untuk secara jaringannya. Nah ini yang perlu diperhatikan juga oleh Excel. Dan juga beban-beban yang cukup tinggi di Excel ini harus dijadikan PR untuk Excel agar kedepannya tidak kembali menggerus laba dari Excel. Ya mungkin memang untuk sekarang masih belum terlalu menarik ya, tapi kalau misalkan di tahun 2023 nanti Capex-nya berhasil digunakan dengan baik dan meningkatkan kinerja dari Excel, kita bisa lihat pada kuartal 1 tahun 2023. Kalau misalkan kinerjanya naik, nah ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk para tangan investor apakah layak dikoleksi kembali atau tidak. Tapi kalau untuk saat ini memang masih kurang layak atau masih kurang menarik. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Pundit hari ini. Saya kembalikan ke Maria. Iya, Susi, bentar lagi kan kita masuk ke era pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dan ini kan juga akan cukup meningkatkan penggunaan basis data ataupun kuota. Apakah akan ada challenge khusus nih untuk emiten telekomunikasi atau khususnya XL dalam hal ini? Oke, kalau misalkan dari segi sektor telekomunikasi, pastinya sektor telekomunikasi ini harus pemasarannya lebih tinggi ya, atau mengadakan seperti diskon-diskon lebih besar atau memperluas jaringan. Karena juga ada beberapa untuk pelanggan Excel itu komplain karena jaringannya cukup agak lemot ya jika dibandingkan dengan ISAT ataupun juga dengan Telkomsel. Nah ini yang menjadi PR juga untuk beberapa sektor dari telekomunikasi bahwa jaringan itu cukup penting agar bisa memuaskan pelanggan dan juga diskon-diskon untuk seperti paket data ataupun paket internet yang lain itu juga akan menarik perhatian dari calon customer. Berarti masih ada di price war ya untuk beberapa saham-saham berbasis telekomunikasi. Terima kasih Susi Setiawati, Equity Analyst CNBC Indonesia Research sudah hadir dalam Fundamental Pundit.